Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ada tugas dari dosen yaitu dengan tema Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di sini kami kelompok dan di dalam kelompok tersebut itu ada beberapa orang. Yang pertama ada saya sendiri, Zainuddin Firdaus. Yang kedua ada Ja'far Shodiq dan yang ketiga ada Abed Adim. Mata kuliah pendidikan Pancasila. Dan sebelum lanjut pada pembahasan teman-teman jangan lupa like dan juga subscribe dan jangan di skip ya teman-teman. Uh, Mungkin ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, baik. Kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum lanjut, saya menjelaskan terlebih dahulu sejarah. Nah, sejarah ini adalah sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan di situ memiliki nilai-nilai di dalamnya. Mungkin lanjut ke pembahasan sejarah terbentuknya Pancasila. Bermulai dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut yang kemudian pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Lanjut di sini sila-sila Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia yaitu ketuhanan. Pada sila pertama itu mengandung dua nilai yaitu ada kepercayaan dan juga ada nilai ketakwaan. Ya, nilai kepercayaan diwujudkan dalam bentuk keyakinan dan pengakuan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks kenegaraan, keyakinan tersebut diwujudkan dengan adanya 6 agama yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu dan lain-lain. Sementara nilai ketakwaan bermakna kebebasan yang dimana setiap warga negara harus beribadah sesuai agama yang diyakininya. Hal ini juga disebut di dalam Undang-Undang 1945 termasuk atau terutama pasal 28E ayat 1 menyatakan atau berbunyi setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Bukan tidak beragama, tapi memeluk agama atau memilih agama sesuai dengan kepercayaannya gitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ja'far Shodiq. Baiklah, saya akan melanjutkan ke poin berikutnya, yaitu tentang kemanusiaan. Kita tentu sering mendengar orang mengucapkan ikut berbelasungkawa, ikut prihatin, atau sebaliknya, ikut berbahagia. Ungkapan khas itu menunjukkan bahwa orang Indonesia tidak hanya menyaksikan peristiwa yang dialami oleh orang lain, baik kedukaan maupun kegembiraan, akan tetapi secara turun-temurun diajarkan untuk selalu berusaha menyelami perasaan orang lain melalui penempatan seandainya peristiwa itu dialami sendiri. Sikap dan perilaku seperti itu dalam bahasa sekarang dikenal sebagai empati. Sikap empati yang berkembang dalam masyarakat Indonesia didasarkan pada pandangan bahwa orang lain adalah saudara, sehingga diperlakukan dengan penuh kehangatan kasih sayang. Sikap untuk selalu melindungi dan menghormati orang lain dengan tanpa mempertimbangkan asal-usul etnis maupun bangsa dalam pandangan Soekarno perlu dikembangkan oleh negara Indonesia. Pada pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Soekarno menyebutnya sebagai internasionalisme. Dan yang selanjutnya itu adalah persatuan. Masyarakat Indonesia secara sosiologis merupakan masyarakat komunal. Apa itu masyarakat komunal? Masyarakat komunal yaitu menempatkan kepentingan bersama sebagai yang tertinggi. Ungkapan makan tidak makan asal kumpul menunjukkan dengan jelas bahwa nilai kekeluargaan atau kebersamaan didudukan lebih tinggi daripada nilai ekonomi. Nilai kekeluargaan ditinggikan di semua suku di Indonesia. Di berbagai suku, tingginya kekerabatan diwujudkan dalam bentuk marga dengan mengatur tata tanggung jawab setiap individu terhadap saudara semarga. Soekarno memandang bahwa nilai kekerabatan yang berkembang di Indonesia sangat baik dan secara turun-temurun telah menjadi identitas sosial. Meski demikian, ada yang perlu ditambahkan untuk menjadi sempurna,
yaitu kekeluargaan yang tidak terbatas pada tingkat kesukuan maupun kedaerahan. Nilai kekeluargaan itu harus dikembangkan lintas etnis maupun daerah, yaitu ke tingkat bangsa. Soekarno menyatakan kebangsaan Indonesia yang bulat bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera maupun kebangsaan Borneo, Bali, dan lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu kesatuan. Untuk poin selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh presentator ketiga, yaitu Abdul Adim. Kerakyatan. Sila kerakyatan dalam formulasi asli yang disusun oleh Soekarno adalah musyawarah atau demokrasi dengan berlandas pada formulasi asli. Terlihat bahwa beliau hendak mengkaitkan antara praktek musyawarah yang telah turun-temurun dalam masyarakat Indonesia dengan konsep demokrasi yang berasal dari Barat. Jiwa dari permusyawarahan adalah mencari keputusan terbaik bagi semua pihak yang terkait atau yang dewasa ini dikenal sebagai win-win solution. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan pemikiran beliau sebagai berikut. Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. Walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua buat satu. Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Apa-apa yang belum memuaskan kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Kesejahteraan atau keadilan sosial. Prinsip bahwa pemerintah harus melindungi warganya telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang penuh keberagaman seperti agama, suku, budaya, dan lain-lain. Keadilan hanya dapat terwujud apabila kita semua bersedia mengakui keberagaman dan menjaga agar setiap suku, kepercayaan, tradisi, dan kebudayaan dapat mengembangkan dirinya. Sikap bersedia mengakui dan menjaga keberagaman itulah yang disebut pluralisme. Sikap itu telah lama ada di Indonesia dan sampai sekarang masih sangat diperlukan, seperti yang tercantum dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.